Hai gengs, back with Pidinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah apa sih yang membuat orang kagum sama kamu? Emang orang kagum sama kamu? Ya udah, karena ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Kita langsung mulai aja ya. Yang membuat orang kagum sama kamu tuh orangnya ini ya, punya pendirian. Kalau udah A ya A, orangnya nggak apa ya, bukan model yang pelin pelan, gampang berubah-ubah, bukan orang yang labil-labil. Dan mungkin orang ngerasa kamu tuh pernah kayak dipojokin atau disudutkan atau disalah-salahin, tapi kamu tetap kuat, tetap strong ya. Nah di sini kamu tuh fokus kalau lagi kerja, cari uang, kayak nggak mau diganggu gitu, dan fokusnya kamu itu bisa menghasilkan. Ya mungkin kamu ada sesuatu yang kamu fokusin beberapa hal, dan orang lihat fokusnya kamu tuh bisa menghasilkan. Menghasilkan ini maksudnya ya, kamu kelihatan sukses, berhasil dalam keuangan finansial kamu ya. Terus aku lihat kamu juga kayak nggak mau ngeladenin hal-hal yang nggak penting juga ya. Kamu mungkin bisa menjauh, kayaknya ya, bisa menjauh dari hal-hal toksik atau negatif. Kayaknya kamu itu ini loh, kayak suka kasih batasan ke orang-orang yang memang bikin hidup kamu tuh jadi jadi nggak baik gitu, orang-orang yang toksik atau negatif. Ketika kamu ada masalah, kamu bisa gitu ya melaluinya, kamu bisa kamu bisa hadapi, padahal kamu tuh nggak baik-baik aja, padahal kelihatan kamu tuh udah capek banget mungkin sama masalah itu. Kelihatan kamu tuh udah lelah banget ya, udah lelah mental, lelah fisik, tapi kamu bisa hadapi itu juga. Mungkin orang tahu kamu pernah terluka ya, entah terluka karena orang lain atau terluka karena dia gitu ya, atau karena siapa. Kamu pernah tersakiti, terluka, tapi kamu tetap ini ya, tegar, kuat, strong ya, nggak menjadikan itu tuh alasan kamu buat terpuruk, menjadikan orang yang lemah, enggak. Di saat ada seseorang yang bikin kamu kesel, marah, kamu tuh mau menghadapi orang itu, kamu nunjukin kalau kamu nggak suka, kamu marah, kamu nunjukin kalau ya kamu tuh nggak mau disemena-menain, nggak mau orang tuh lakuin yang seenak-enaknya ke kamu. Jadi kamu tuh nunjukin kalau kamu tuh punya value, punya harga diri juga ya. Apa yang membuat orang kagum sama kamu? Di saat kamu lagi ada masalah, kamu tuh nggak mau ya kayak orang lain tuh ikut campur. Maksudnya nggak mau orang lain tuh terkena imbasnya dari masalah kamu. Jadi ketika kamu ada masalah, kamu kenapa-napa, kamu tuh nggak mau nyusahin orang lain. Kamu bisa hadapi dan selesaikan sendiri juga. Mungkin ya beberapa dari kalian tuh komunikasinya bagus ya. Kayak orang kagum aja, kamu bisa ngobrol sehebat itu, bisa komunikatif ya. Pokoknya ada kan orang-orang tuh mungkin yang ngomongnya tuh pintar, bagus ya. Public speakingnya mungkin ya. Kan ada orang-orang yang ya ada yang nggak bisa gitu, kayak public speakingnya masih terbata-bata, tapi kamu tuh bagus dilihatnya sama orang. Tahu, pokoknya aku ngeliatnya gitu. Pokoknya kamu komunikatif deh, hebat deh mungkin dalam komunikasi ya. Terus aku lihat di sini ini ada orang-orang yang kagum sama kamu tuh, orang-orang yang memang dari masa lalunya kamu, mereka kagum sama kamu. Orang-orang yang pernah kayak hubungannya tuh udah nggak baik lah sama kamu. Nah mereka tuh kagum. Ya anggaplah mantan kamu ya yang kagum sama kamu. Mungkin kamu udah berubah, udah lebih glow up, sukses atau berhasil mungkin ya. Kamu tipe orang tuh yang cari aman, kamu nggak mau nyakitin siapapun ya. Dan kamu tuh selalu menghindar dari hal-hal yang bikin orang lain sakit hati, bisa menghindar dari hal-hal negatif, toksik. Nah itu orang kagum sama kamu. Gak semua orang lo bisa menghindar dari hal-hal yang negatif ya kan. Kamu orangnya mau action, mau bergerak, kamu tuh perhatian, berani juga membawa hal positif, bisa mencerahkan juga, mencerahkan hidup orang lain ya. Dan aku lihat di sini kamu tuh ada yang jiwa-jiwa ini ya, leader ya, bisa memimpin.
bagus ya, bisa ngeliat orang lain. Orangnya sabar. Mungkin pernah seseorang tuh ngetes kesabaran kamu dan orangnya sabar. Kamu pintar beradaptasi sih, bisa cepat beradaptasi dalam suatu lingkungan A, B, dan kamu bisa berubah-ubah sesuai kondisi dan lingkungan tersebut. Gitu ya. Dan kamu bisa menjaga diri kamu bisa memprotek diri kamu nggak mau gitu ya disakitin sama orang lain, nggak mau orang lain tuh semena-mena sama kamu juga. Dan aku lihat kamu tuh ibarat star ya, bintang. Di mata orang lain, kamu tuh bersinar, shining gitu, ya. Pokoknya kamu tuh kayak apa ya? Apa sih? Kayak bintang lah, bersinar gitu ya. Kayak kamu tuh seseorang yang dikagumi, seseorang yang mungkin cantik atau ganteng, orang kagum sama kamu. Kayak kamu tuh seseorang yang apa ya? Jadi panutan, inspirasi, bisa juga loh. Nah, ada karakter kamu di mana kamu tuh suka memanipulasi, tapi ini in good way ya. Misalnya di saat kamu lagi sedih, kamu nggak nunjukin perasaan sedih kamu ke orang lain. Kamu nunjukin kalau kamu tuh baik-baik aja, happy-happy aja. Di saat seseorang mungkin lagi sedih atau negatif, kamu tuh mau melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk menghibur orang lain, supaya happy, supaya keluar dari masalahnya juga. Kehadiran kamu ya buat orang lain atau seseorang tuh membuat hidupnya tuh jadi beda, lebih full color, berwarna. Mungkin hidupnya tadinya biasa-biasa aja, pas hadirnya kamu tuh kayak memiliki seseorang yang kayak apa ya, beda aja gitu ya, membawa warna baru dalam hidup seseorang. Mandirinya kamu, independennya kamu tuh bikin orang kagum. Kamu bisa ngelakuin apa aja mungkin sendiri tanpa menyusahkan orang lain, tanpa merepotkan orang lain. Dan kamu bukan tipe yang maksa-maksa ya, kamu orangnya tuh mengalir aja, santai ya. Kan ada orang yang maksa-maksa harus kayak gini, aduh itu nggak banget sih ya, ribet. Terus kamu tuh orangnya ini bisa apa ya, kayak punya keputusan gitu, bisa mengambil keputusan kamu tuh ya, mungkin ya beberapa keputusan kamu tuh tepat ya di saat lagi ngambil keputusan, tapi kamu bisa ya mengambil keputusan dengan tepat, dengan baik. Yang kagum sama kamu mungkin banyak orang-orang yang kayak udah menjauh ya hubungannya sama kamu, dan dia lihat kayak kamu ya tadi ya udah sukses, berhasil, berubah, udah lebih baik juga orangnya. Mungkin kamu peduli ya sama orang, walaupun kamu belum terlalu dekat sama orang, misalnya baru kenal atau baru deket, tapi kamu bisa sepeduli itu ya. Kan kadang ada yang pedulinya tuh ya sama yang deket-deket aja ya, tapi kalau kamu tuh enggak ya, enggak pilih-pilih temen juga mungkin. Dan kamu tuh tahu apa aja, kamu bisa tahu hal-hal yang orang nggak tahu, kamu bisa tahu sedetail itu tentang sesuatu. Nah, orang tuh kagum kayak, gila ya lu tuh tahu apa aja ya gitu, detail banget. Mungkin juga orangnya kamu detail, jadi orang kagum. Bukan orang-orang yang kayak apa ya, bodo amat deh, kayak apa sih, enggak, pokoknya kamu orangnya detail gitu, nggak secuek itu. Itu bagus ya kalau orang detail tuh dalam pekerjaan, pasti orang kagum. Kan banyak orang yang dalam pekerjaan tuh ya bodo amat gitu ya, nggak peduli-peduli amat. Kamu ada jiwa-jiwa kreatif, kamu selalu ada ide-ide menarik, ide kreatif ya, selalu ada tuh ide-idenya yang cemerlang lah pokoknya. Dan kamu tuh apa ya istilahnya, di saat suasana atau situasi lagi mentok, ada aja gitu idenya kamu, pemikiran kamu yang bikin apa ya, jadi kayak ada ini oase gitu ya, kayak di gurun pasir tapi kamu tuh kayak mata air ya, yang membawa apa sih, kayak keberkahan atau membawa situasi tuh jadi apa ya, yang tadinya terpuruk, yang tadinya nggak baik-baik aja, tapi kamu tuh membawa ini apa, hal positif ya. Ngerti gak? Bingung banget jelasinnya. Nih, di sini kamu tuh orangnya nggak gampang ngejudge ya. Kamu mungkin ya pernah menyembuhkan luka hati seseorang. Orang mungkin tersakiti atau terluka, tapi kamu bantu dia untuk bangkit, atau kamu bantu dia healing. Dan kamu tuh nggak ada jiwa-jiwa pelakor ya, nggak ada jiwa-jiwa yang suka ngerusak hubungan orang kayaknya. Walaupun mungkin banyak dari kalian yang cinta segitiga ya.
Terus kamu tuh orangnya ini ya, perhatiannya tuh lebih kayak ini, love language-nya tuh kayak apa ya, kayak apa sih, kayak giver. Jadi kamu tuh suka ngasih barang-barang gitu ya, ngasih sesuatu, ngasih gift ke orang lain. Pokoknya perhatiannya sampai yang itu, kasih gift gitu ya. Terus mungkin ya, orang tuh tahu kamu tuh banyak banget yang deketin. Nah, beberapa yang deketin kamu memang, cepet-cepet banget ya aku ngomongnya. Aku kalau lagi loading gitu cepet banget guys. Aku kalau misalnya lama malah nanti jadinya lemot. Lupa aku mau ngomong apa ya gitu. Apa tuh tadi? Oh ya, mungkin banyak orang yang tahu kamu itu cantik atau ganteng, banyak yang deketin, tapi itu kamu nggak mau dideketin sama seseorang yang udah punya pasangan gitu loh. Jadi tuh orang tahu kamu tuh nggak ada jiwa-jiwa pelakor, nggak ada jiwa-jiwa yang suka merebut pasangan orang lain atau merusak hubungan orang lain. Nah, kamu juga di sini tuh dewasa. Dewasanya kamu bikin orang kagum. Mungkin kamu bijak, dewasa, pembawaannya tuh tenang ya, kalem-kalem aja ya, bukan orang yang petakilan atau pecicilan gitu ya. Banyak orang yang cocok sama kamu ya. Kepribadian kamu tuh kayak gampang bikin orang tuh cocok sama kamu, bikin orang tuh tertarik ya. Ada nih sifat cueknya kamu ya, kayak orang tuh suka, kayak kagum, kayak sifat-sifat yang cool gitu, elegan. Terus apa ya, kamu tuh bisa menjauh yang tadi nih, kamu bisa menjauh dari hal-hal negatif, kamu yang bisa kayak menjaga jarak dari sesuatu yang memang gak baik buat kamu. Dan kamu nih tipe-tipe yang fokus sama pekerjaan, karir, finansial kamu. Dan di sini orang lihat kamu tuh ini ya, kayak selalu ada hal-hal magic dari dalam diri kamu. Misalnya, kamu lakuin hal ini, hal kecil gitu, atau kamu lakuin hal A, B, C. Dan itu tuh selalu ada hasilnya. Mungkin menurut orang lain, itu mah nggak mungkin lah. Tapi pas kamu yang lakuin ternyata tuh berhasil, ada hasilnya. Dan banyak dari kalian tuh yang instingnya bagus, intuisi, feelingnya bagus. Jadi kayak, omongan kamu tuh kayak bisa dipercaya juga. Dan orang jadi kayak percaya. Apa yang kamu omongin ternyata nanti mungkin bener gitu ya, kejadian. Kayak gitu ya. Jiwa-jiwa kamu sih kayaknya menghangatkan ya buat seseorang. Ada orang yang kayak sikapnya dingin, tapi kamu bisa bikin orang itu tuh deket sama kamu juga. Kamu menyenangkan juga, bikin orang tuh senang deket sama kamu. Kamu bisa bikin orang happy, siapapun yang lagi deket sama kamu. Ya, orang-orang terdekat kamu juga kamu bisa bikin happy. Soalnya pembawaan kamu tuh kayak menyenangkan, cheerful, ya senang aja gitu, happy deket-deket kamu. Dan yang kagum sama kamu ada sih orang-orang yang kayak pernah tersakiti nih kayaknya. Pernah menyakiti kamu atau pernah tersakiti karena kamu. Tapi mungkin ya, banyak orang-orang yang kagum itu orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Mungkin kamu yang tadi aku bilang berubah, glow up, bangkit, menjadi seseorang yang sukses mungkin ya. Ada orang-orang tuh yang kayak pengen mendekat ya. Mungkin orang-orang yang kagum sama kamu itu orang-orang yang baru mau deket sama kamu, orang-orang yang baru kenal sama kamu gitu ya. Kayak, wah keren nih kamu nih gitu. Pas baru kenal mungkin dengar cerita kamu atau apa ya dari seseorang. Dan aku lihat kamu tuh orangnya mau usaha, mau approach orang duluan, bukan tipe yang nunggu-nunggu doang. Nah itu orang kagum, kamu tuh mau berusaha ya. Mau susah-susah, bukannya cuma nunggu-nunggu dideketin doang. Kamu orangnya terbuka ya, open minded, terbuka, kan nggak gampang ngejudge. Jadi kamu tuh orangnya terbuka terhadap apapun, terhadap cerita. Kalau orang lagi cerita kamu nggak ngejudge gitu. Ya, kamu tuh menerangi ini tahu, kayak memberi cahaya. Kamu bisa memberi cahaya buat kehidupan orang lain, menenangkan, menghangatkan, terbuka. Orang ada masalah datang ke kamu, cerita ke kamu terbuka aja. Kayak ya ada aja lah gitu. Kamu selalu ada mengulurkan tangan, membantu orang lain tuh kamu bisa ya. Dan aku lihat banyak pencapaian sih kayaknya, hal-hal duniawi ya yang kamu udah capai. Entah dari apa aja lah ya udah kamu capai, karir, finansial, freedom ini mungkin ya, freedom financial, mungkin financial freedom.
Kayak kamu tuh udah sukses, berhasil, banyak achievement apapun dilihat sama orang, dan banyak orang yang jadi pengen deket sama kamu karena mereka kagum sama kamu. Kayak kamu tuh sumber inspirasi mungkin buat seseorang. Mm-mm. Dan dilihatnya ya sama orang tuh kamu kok kayak beruntung terus, berhasil terus apa yang kamu lakuin, dan mereka tuh jadi pengen deket sama kamu, jadi pengen belajar dari kamu. Kamu tuh orangnya punya rasa empati ya. Ketika orang lagi ada masalah, kamu tuh ya bisa merasakan apa yang mereka rasakan ya. Ada rasa empati dan simpati, perhatian gitu ya. Kamu ikut turut prihatin ketika orang lagi sedih gitu. Bukan tipe-tipe orang yang cuek kayak nggak punya hati ya. Di saat orang lagi ada masalah, kamu bisa meleraikan. Kamu bisa jadi penengah. Kamu juga bisa jadi penolong ya di saat orang lagi konflik atau ribut. Terus aku lihatnya kamu tuh orangnya nggak ceroboh, hati-hati. Jadi kalau mau melakukan sesuatu kamu pikir-pikir dulu, pikir yang matang-matang dulu ya. Kayak kamu tuh sering banget deh kayaknya dihadapin sama masalah, dan kamu bisa melewati itu semua, masalah-masalah yang big problem mungkin ya dilihat sama orang. Kamu orangnya mau berjuang, mau fight. Kamu orangnya well prepared. Sebelum terjadi sesuatu, kamu tuh udah mempersiapkan. Jadi, wah keren banget menurut orang lain ya. Kamu pikirannya tuh jauh ke depan. Dan kamu ya ini, misalnya ya, kamu mau pergi kemana, kamu mempersiapkan ini, dan itu. Dan itu tuh kayak, ya well prepared, orangnya penuh persiapan. Itu contohnya aja sih kalau mau pergi ya. Masih banyak mungkin contoh hal lain ya. Kamu orangnya kuat, strong, nggak yang lembek, nggak lemah juga ya. Ya membuat orang kagum sama kamu. Kamu tuh bisa tetap tetap fight, tetap tegar. Padahal orang tahu kamu tuh menderita banget ya. Dan sifat-sifat misteriusnya kamu, orang tuh kagum kayak kamu tuh ada sisi misterius. Nggak semuanya kamu share. Kayak kamu tuh yang gak alay kali ya, bisa dibilang. Misalnya di sosial media, gak semuanya kamu share, gak semuanya kamu posting. Jadi orang tuh kayak bisa menghargai kamu, dan kamu tuh punya kehidupan pribadi yang kamu sangat menjaga hal itu. Jadi kayak ya orang kagum. Gak semua orang lo bisa menjaga privasinya gitu mungkin ya. Terus kamu tuh orangnya fleksibel banget. Misalnya ada sesuatu, kamu tuh bisa adjust kayak sama keadaannya. Kamu nggak yang harus kayak gini, kayak gitu. Nggak, kamu bisa beradaptasi sama keadaan ya. Dan kamu tuh orangnya selalu available ketika diminta tolong, minta bantuan. Ketika diminta apapun lah sama orang lain. Kamu kayak bisa aja gitu. Kayak selalu ada, selalu available. Dan energi kamu mungkin positif ya. Dan itu membawa pengaruh baik buat orang-orang sekitar kamu. Kamu juga cukup baik. Mungkin orang ngerasa kayak kamu tuh ada baiknya, baik banget ya gitu. Mungkin kalau dibandingin sama orang lain nggak akan melakukan itu ya, tapi kamu tuh mau mungkin melakukan itu, dan orang ngerasa kayak kamu tuh cukup baik buat seseorang ya. Kamu bisa kasih pencerahan, bisa kasih jalan keluar, bisa membantu orang pas lagi ketika ada masalah. Itu juga ya yang bikin orang kagum. Gak semua orang loh membantuin masalah orang. Ya membuat orang kagum sama kamu karena mereka kagum, mereka tuh ada rasa pengen ketemu sama kamu. Seru kali ya kalau ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu gitu ya. Meet up ya, kamu tuh aslinya gimana sih? Atau kayaknya lebih seru ketemu daripada cuma chat-chatan atau teleponan doang sama kamu. Banyak orang nih yang jadi baper loh sama kamu karena kagum, tertarik, terus akhirnya baper. Ya, kagum dari mata terus turunnya ke hati ya. Nah mungkin orang-orang yang kagum sama kamu nih memang orang-orang yang baper sama kamu, orang-orang yang kayak punya romantic feelings, atau orang-orang yang memang tertarik sama kamu ya. Dan kamu mungkin bersinar ya, gimana ya nih ngomongnya, kayak kamu tuh lebih, mungkin ada seseorang kayak ngeliat kamu tuh lebih bersinar dibandingin kayak cewek-cewek lain, dibandingin cowok-cowok lain. Kayak kamu tuh beda mungkin dari kebanyakan orang ya. Itu ya kenapa beda, mungkin ada beberapa hal, kamu punya kelebihan atau apa, terus jadi mereka kagum sama kamu. Tuh kamu tuh orangnya strong ya,
Pokoknya orangnya strong deh, pasti kagum. Bukan orang-orang yang lemah, lembek, cengeng gitu ya. Dan hubungan kamu sama orang ya, beberapa orang tuh kayak bagus hubungannya. Kamu benar-benar kayak menjaga silaturahmi, menjaga relationship kamu sama orang lain. Kamu orangnya mau berkembang nih. Orang yang penuh cinta kasih sih, orang bisa ngeliat kalau kamu tuh penuh perhatian ya. Sama siapa aja tuh kamu kayak kasih perhatian. Bisa lihat apa ya, kamu bisa kasih kasih sayang kamu gitu buat orang-orang, perhatian sama siapapun. Terus kamu juga bisa jadi sahabat, teman, keluarga, bisa jadi pasangan juga, mungkin bisa jadi kayak orang tua. Pokoknya perhatian mungkin kamu ya, bisa kasih support ke orang lain. Ada jiwa-jiwa kamu tuh kayak mungkin suka anak kecil kali ya, atau ada jiwa-jiwa family man atau perhatian ya, seperti keluarga sendiri. Dan tuh kamu tuh dilihat sama orang tuh selalu beruntung. Ada hal-hal yang kayak kamu tuh beruntung banget menurut orang lain, atau ada hal-hal yang orang ngerasa beruntung deket sama kamu. Dan aku lihat di sini kamu juga pendengar yang baik. Ketika orang ada masalah, kamu tuh mau dengerin ya. Ketika orang kayak mau cerita atau mengeluh, kamu tuh mau dengerin ya. Pokoknya kamu ini aja gitu, selalu ada buat seseorang. Kamu orangnya ceria ya. Ceria tuh jadi membawa aura positif buat orang-orang yang sekitar kamu, buat orang-orang terdekat kamu. Kamu orangnya mau usaha, mau action. Terus aku lihat kamu suka bantu orang di saat patah hati, healing, move on. Kayak kamu kasih pencerahan atau kamu bikin dia tuh bangkit ya dari keterpurukan. Tuh kan, ada lagi kartunya. Kamu tuh orangnya kayak membawa membawa keajaiban. Dan kamu mungkin orang-orang yang kayak bisa main tarot mungkin ya, ngerti hal-hal yang berbau supranatural, spiritual. Kamu juga mungkin ngerti tarot atau bisa main tarot. Jadi ya orang kagum, mungkin kok kamu bisa ya kayak gitu ya. Gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian juga anak indigo. Ya, kayak punya kelebihan sixth sense. Jadi orang ngelihatnya, kamu tahu loh hal ini, hal itu. Kok hebat ya? Kok keren ya? Kamu bisa bersikap manis, bisa berkata-kata manis kayak sweet things. Terus kamu bisa kasih kata-kata manis ke seseorang, bikin orang tuh jadi kayak kayak merasa dipuji ya. Terus mungkin perkataan kamu juga manis ya, perlakuan kamu juga manis ke seseorang, jadi orang tuh merasa spesial di mata kamu ya, membuat orang kagum sama kamu. Kamu mungkin banyak hal-hal baru yang suka kamu kerjain. Kamu sering mencoba hal-hal baru, atau banyak hal-hal baru yang dilihat sama orang, kok kamu keren ya, ada hal baru yang kamu lakuin, kok kamu keren ya, ada pencapaian baru yang kamu lakuin. Nah kan gak semua orang ya mau susah-susah gitu, coba-coba hal baru, bersusah-susah gitu ya, melakukan hal baru yang membuat orang kagum sama kamu. Mungkin orang-orang yang kagum sama kamu nih ya, orang-orang yang pernah patah hati kali ya, patah hati sama kamu, atau orang-orang yang pernah bikin kamu patah hati. Kayaknya sih gitu ya. Dan mungkin kamu punya spirit guides ya, kayak ada yang ngejagain kamu. Kayak bisa dibilang kamu tuh jarang banget apesnya, jarang banget hal-hal buruk terjadi sama kamu. Dan beberapa orang mungkin tahu kamu ada yang jagain, punya malaikat pelindung, punya spirit guides ya. Iya, jadi kamu kayak ada yang ngejagain gitu. Terus aku lihatnya yang membuat orang kagum sama kamu tuh bisa menutup diri dari hal-hal yang gak baik. Kamu kayak udah bisa meninggalkan. Misalnya dulu kamu suka pergi clubbing, sekarang kamu udah meninggalkan hal-hal buruk itu. Kamu kayak udah gak suka clubbing, udah gak suka pergi-pergi malam. Nah orang kayak bisa ya, hebat sih kalau kamu tuh bisa meninggalkan hal-hal buruk yang pernah kamu lakuin dulu. Terus aku lihat mungkin kamu pernah kayak hidup kamu tuh bener-bener kayak juggling. Entah kamu sibuk, banyak
aktivitas banyak yang kamu lakuin, tapi kamu bisa ngerjain itu semua, bisa repot-repot ngerjain itu semua sendiri tanpa nyusahin orang lain. Terus kamu mau gitu ya susah-susah ngerjain itu semua, dan mungkin semuanya sukses menurut orang lain. Ya orang kagum kamu bisa ngelakuin itu semua. Ya nggak semua orang kan mungkin bisa ngelakuin itu dalam satu waktu ya. Ya membuat orang kagum sama kamu, mungkin beberapa dari kalian orangnya penurut ya. Jadi misalnya ada bos kamu nyuruh ini, kamu nggak kerjain, kamu nurut gitu. Dan orang-orang yang kagum sama kamu juga banyak yang ngikutin kamu. Yang tadi aku bilang, kamu jadi sumber inspirasi, jadi kayak orang ngikutin kamu gitu ya. Kamu ngerjain apa, kamu ngelakuin apa, orang ngikutin hal-hal baik itu, hal-hal positif. Ya banyak mungkin kalian yang punya banyak pengikut atau followers juga. Terus kamu tuh apapun yang kamu omongin dari mulut kamu tuh kayak bener menurut orang lain. Banyak orang lain yang jadi kayak butuh nasihat, advice, insight. Kayak orang tuh dengerin apa yang kamu omongin, dan orang tuh ya ngikutin apa yang kamu suruh, apa yang kamu saranin ya. Hati kamu juga baik. Orang bisa ngeliat kalau kamu tuh baik di hatinya, baik hati gitu ya. Orang kagum. Dan ada beberapa orang yang kayak punya space di hatinya tuh ya adanya kamu gitu. Jadi kamu tuh punya tempat spesial di hati orang lain, saking orang kagumnya sama kamu. Banyak sih kayaknya yang suka nih, yang tertarik sama kamu, aku lihatnya. Karena kamu tuh orangnya penuh cinta kasih, perhatian ya. Apalagi kalau orang yang haus kasih sayang gitu kan, terus dikasih perhatian, wah pasti langsung kelepek-kelepek deh. Dan banyak orang yang ngerasa cocok sama kamu. Mungkin ya, banyak orang-orang yang gak gampang deket ya, gak gampang cocok sama orang, tapi ternyata sama kamu tuh cocok ya. Kamu tuh mungkin melengkapi hidup seseorang. Tadinya hidupnya tuh kosong, kesepian, pas kenal deket sama kamu kayak membawa warna baru gitu ya, mencerahkan hidup seseorang. Pokoknya kamu gampang lah cocok sama orang lain. Banyak orang-orang tuh yang menyimpan kenangan sama kamu deh. Ya, nggak tahu nih kenapa kayak gitu aku lihatnya. Dan kamu pintar, cerdas, kamu tahu apa aja. Kepintaran dan kehebatan kamu tuh bikin orang kagum. Kamu orangnya mau belajar juga, mau tahu apa aja, apa yang kamu nggak tahu. Mungkin pendidikan kamu bagus ya kayaknya. Banyak orang yang kagum karena kecerdasan kamu nih, kayak kamu tahu apa aja, atau kamu bisa ngajarin orang apa yang orang nggak tahu. Terus aku lihatnya saking kagumnya mereka tuh kayak pengen punya hubungan sama kamu, pengen punya hubungannya serius sama kamu juga, pengen apa ya, perhatian sama kamu juga. Banyak yang kayak gitu. Tuh, kamu tuh kasih hal positif, kamu tuh kayak spread love gitu ya, menyebarkan cinta, menyebarkan hal-hal baik buat orang lain, mencerahkan hidup orang lain, kasih penerangan, kasih pencerahan. Dan orang-orang yang kagum sama kamu nih banyak kayak saudara-saudara kamu juga, kayak dari keluarga kamu, siblings kamu, dan ada orang-orang yang menganggap kamu tuh sebuah rumah. Ya kayak kamu itu one call away. Di saat mereka susah, mereka bisa cari kamu bisa kasih insight yang positif mungkin buat mereka, atau mereka menganggap kamu tuh rumahnya. Ketika mereka perlu apapun, kamu tuh bisa kasih masukan, kamu bisa bantu mereka gitu. Pokoknya kamu selalu ada deh, available terus deh ya. kayak home gitu loh buat seseorang. Nah, kamu tuh mungkin ya membantu seseorang bertumbuh, membantu seseorang berkembang. Yang tadinya dia biasa-biasa hidupnya, kamu bantu. Akhirnya dia itu bangkit, jadi sesuatu ya. Menjadi seseorang yang sukses atau berhasil. Entah berhasil dalam pekerjaan, karir, relationship, love life. Ya, pokoknya apapun lah ya. Kamu tuh ada jiwa-jiwa keibuan, perhatian ya. Jiwa-jiwa yang perhatian sama keluarga, family man. Kamu tuh bikin orang introspeksi juga. Jadi orang tuh ingin memperbaiki diri, ya. Dan kamu itu ya, itu sih kayak seseorang panutan ya, menurut orang lain. Dan ketika orang nggak ngerti atau nggak paham sama sesuatu, mereka bisa tanya kamu. Ya, kamu tuh ibaratnya kayak kunci jawaban gitu ya. Pokoknya nggak tahu apa aja, kamu bisa kasih jawaban yang terbaik buat mereka. Yang membuat orang kagum sama kamu tuh tahu hal-hal yang udah berlalu. Mungkin ingatan kamu tuh tajam ya. Banyak kan orang-orang yang gampang lupa, tapi tuh kamu ingat setiap detail ya, hal-hal yang udah lewat, yang berlalu. Dan kamu tuh mungkin tahu ya hal-hal
misalnya kayak sejarah apa gitu yang dari zaman dulu tapi kamu tahu, kamu bisa ya entah pendidikan sejarah, ngerti gak sih pendidikan sejarah, masih ada nggak sih sekarang? Kalau dulu sih ada ya pendidikan sejarah. Pokoknya aku ngerasa kayak kamu tahu deh hal-hal yang dulu yang udah lama banget, kamu tahu entah sejarah, entah apalah, entah hal-hal yang udah lewat, kenangan atau memori tuh. Kamu pokoknya ingatan kamu bagus, tajam. Kamu tuh mau susah mau senang ya mandiri aja, nggak nyusahin orang lain, dan orang lihat kamu bisa nyenengin diri kamu sendiri, menghibur diri kamu sendiri. Banyak juga nih orang-orang yang kagum tuh kayak pasangan kamu, gebetan kamu, PDKT-annya kamu, istri atau suami kamu juga kagum sama kamu. Banyak orang-orang yang saking kagumnya tuh jadi pengen punya hubungan yang serius sama kamu, ya, cie. Mengagumkan ya berarti kamu tuh. Entah kamu orangnya penuh pengharapan, gak gampang menyerah, gak gampang putus asa, atau mungkin kamu orangnya ya bisa kasih harapan buat seseorang. Mungkin di saat hidup seseorang tuh kayak udah mentok, kebingungan, kalut, atau udah putus asa banget deh, terus kamu bisa kasih harapan ke seseorang gitu ya. Karena apa ya? Karena mau kamu kasih motivasi ke dia mungkin, atau kasih kata-kata apa. Jadi orang tuh jadi percaya diri lagi, jadi punya harapan dalam hidupnya. Kamu mapan sih aku lihatnya nih. Banyak dari kalian yang mapan, sukses atau berhasil, dan orang yang kagum aja sama kamu yang udah mapan, mungkin di usia muda, mungkin ya. Ya kayak gitu, pokoknya dibilangnya kamu nih mapan, karirnya juga bagus, finansialnya juga bagus menurut orang lain. Mungkin ada orang-orang yang pernah menyakiti kamu, tapi kamu walaupun udah disakiti, kamu masih aja tuh mau yang kayak komunikasi sama orang itu, ngobrol sama orang itu. Kamu juga udah disakitin tapi nggak menyakiti balik, nggak balas dendam. Masih apa ya, nggak ada tuh kata-kata kamu yang menyakitkan orang itu ya. Padahal orang itu udah nyakitin kamu sedemikian rupa ya. Yang membuat orang kagum sama kamu nih, kamu pernah mungkin ya memenangkan apa gitu ya, dapat trofi atau medali atau dapat penghargaan, ada achievement, aku lihatnya di sini. Nah orang tuh kagum, orang tuh jadi mikir, kok kamu bisa ya dapetin itu, keren banget deh gitu, hebat banget deh. Orang jadi kayak wondering gitu, gimana sih caranya bisa jadi kayak kamu, kayak gitu ya. Terus kamu gak segan-segan buat bantu orang, buat kasih sesuatu ke orang lain, buat bantu orang-orang yang membutuhkan mungkin juga ya, buat kasih sesuatu buat orang-orang yang membutuhkan, kayak apa sih ya, orang-orang yang membutuhkan gitu, orang-orang susah, mungkin orang lagi dalam kesulitan, kesusahan, kamu bisa bantu ya. Udah deh, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, aku bakalan kasih extra free questions, yes or no questions. Seperti biasa, kamu siapin pertanyaannya, nanti aku jawab, jawabannya yes or no. Udah ngerti ya, kayak biasanya. Dan bisa di-pause dulu buat kamu pikirin apa pertanyaannya. Silakan. Oke, udah, jawabannya adalah no. Jangan sedih ya, semoga ini sesuatu yang masih tetap baik buat kalian. Jangan sedih. Dan udah itu aja. Thank you guys for watching ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian tersayang. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.